Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita ada di video yang ketiga. Nah tadi di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan apa itu manajer atau siapa itu manajer ya. Kemudian apa saja perannya dalam organisasi gitu. Terus kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Nah sekarang kita akan mungkin membahas hal yang ketiga, yaitu level-level manajer. Jadi manajer itu ya mungkin kita udah pernah dengar nih istilahnya ya, tapi kita nggak tahu nih level manajer itu apa aja. Nah sekarang kita akan belajar di video yang ketiga ini, yaitu tentang managerial levels. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu apa itu managerial levels ya. Tingkat manajemen adalah pembagian derajat antara derajat wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Tingkat manajemen yang khas adalah manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat lini pertama atau first line ya. Jadi tingkatan ini menentukan tugas berbagai posisi manajer, termasuk kepada siapa mereka melapor dan siapa yang melapor kepada mereka. Jadi di sini menunjukkan akuntabilitas ya dan responsibilitas, di mana nanti mungkin kita akan belajar pada pertemuan selanjutnya, sehingga managerial level ini dia menentukan tugas dan wewenang dari masing-masing tingkatan manajemen. Oke, next. Kenapa sih manajemen itu harus punya level-level ya? Banyak perusahaan yang memiliki tingkat manajemen yang berbeda untuk membagi tugas antara departemen dan spesialisasi yang berbeda. Nah, memisahkan pekerjaan ke dalam tingkat manajemen memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak karyawan karena ada lebih banyak manajer yang tersedia untuk mengawasi dan mengarahkan tugas yang berbeda. Ya, jadi ini sebenarnya konsepnya seperti division of labor ya, konsep yang lama dibawa oleh Adam Smith, bahwa kita membutuhkan banyak orang untuk spesialisasi tertentu. Dengan adanya pembagian level manajemen ini, jadi orang tahu ya tugasnya apa dan dia di bagian apa, itu bisa ditentukan melalui level-level manajemen, sehingga juga bisa rekrut lebih banyak orang karena bisa lebih banyak ada manajer yang bisa mengawasi. Itu juga membantu menciptakan proses persetujuan yang lancar dan memastikan setiap tingkatan manajemen dapat memeriksa pekerjaan satu sama lain sebelum mengirimkan produk ke publik ya. Jadi kalau kita lihat dengan responsibilitasnya ya, transparansi ke publiknya juga, bahwa dengan adanya pembagian tingkatan manajemen ini bisa membantu untuk memperlancar prosesnya tadi. Jadi cross check antar divisi manajemen gitu. Terus kemudian yang manajemen yang ada di lini yang terbawah ya, first line managers, bisa bertanggung jawab kepada middle, sehingga di situ dia akan menciptakan yang terbaik gitu ya. Dan juga nanti middle akan bertanggung jawab kepada kepada top level gitu dan seterusnya. Jadi di situ dia akan memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi ya, dan juga responsibilitas yang lebih baik. Jadi nanti di situ ada konsep-konsep GCG, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Well, baik, di sini ini secara umum ya. Secara umum, tadi kalau kita sudah bicara terkait dengan peran dan juga keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Nah, di sini secara umum tadi kita bicara ada top, middle, and low level of management. Jadi di sini kita lihat dari tugas-tugasnya apa saja. Kita bicara dari yang paling bawah ya, yang warnanya biru. Apa saja yang dibutuhkan, emotional intelligence and coaching for performance dan lain-lain. Tadi kalau kita bicara tentang kemampuan teknikal ya, kemampuan teknis yang kemampuan atau keterampilan kita untuk bisa memahami apa yang dikerjakan oleh bawahan kita misalnya ya. Jadi seperti accounting, terus engineering. Nah, itu kita butuh technical skills ya, sehingga itu banyak dibutuhkan oleh low level management. Kita harus bisa memahami apa yang dikerjakan oleh bawahan kita. Kemudian middle itu dia lebih ke problem solving, team building, talent development, performance management, dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini mungkin tadi yang kita butuhkan skillnya adalah analytical skills dan juga conceptual skills. Kemudian di top management, executive coaching, change management, leadership, delegation, and empowerment. Jadi di sini adalah tugas-tugasnya top level management ya, bahwa seorang top level itu dia harus bisa coaching, kemudian dia juga harus bisa mengubah manajemen, dia ada di decision making lah ya, kalau kebutuhan atau skill yang dibutuhkan oleh seorang top level management. Nah, next, di sini kita mulai dari top level managers ya, supaya mungkin teman-teman bisa lebih mudah membayangkan sebenarnya yang ada di top level itu seperti apa.
yaitu manajer tingkat atas atau administratif. Kemarin kita udah bahas ya bedanya administrasi dan manajer. Jadi yang memutuskan segala sesuatu dalam manajemen itu adalah seorang manajer ataupun top level manajemen ya yang ada di tingkat atas, yang tujuannya dia mengawasi arah seluruh perusahaan. Para manajer ini mengkonfirmasi bahwa perusahaan memenuhi tujuan jangka panjang dan tumbuh dengan kecepatan yang stabil. Jadi mereka baca data, mereka melihat apa yang dilakukan oleh manajer yang ada di bawahnya. Gitu. Tujuan utama mereka biasanya untuk menciptakan perusahaan yang sukses dan memaksimalkan keuntungan dan memiliki reputasi yang sangat baik, gitu ya. Manajer tingkat atas memiliki tingkat tanggung jawab, wewenang, dan kendali tertinggi di perusahaan, tapi sering menerima saran atau mendengarkan kekhawatiran dari karyawan lain. Tugasnya adalah melibatkan pengembangan rencana bisnis, menetapkan tujuan, dan menjaga kontak dengan bisnis eksternal, gitu ya. Ya, seperti yang kita bayangkan dari CEO gitu ya, top level management ini, mereka memaintain atau memelihara hubungan baik juga dengan tidak hanya dengan internal organisasi tapi juga dengan eksternal organisasi, dan kemudian dia juga bisa menetapkan tujuan, melakukan perubahan rencana besar gitu ya, dia ada proyek besar apa yang mau dilakukan gitu. Nah, itu semua yang menentukan adalah top level management, tentunya dengan informasi dan data-data yang telah disampaikan oleh manajer-manajer yang ada di level di bawahnya gitu ya. So, seperti yang saya katakan tadi, dia decision making lah dalam kata mudahnya ya. Common roles, apa saja yang biasanya peran-peran yang dimainkan oleh top level managers? Biasanya ada CEO atau Chief Executive Officer, kemudian ada Chief Operating Officer atau COO, Chief Financial Officer CFO, President, Vice President, Boards of Directors. Nah, jadi ini adalah peran-peran yang biasa dimainkan oleh top level managers. Kemudian kita masuk mungkin di mid level managers ya. Manajer tingkat menengah atau disebut juga dengan manajer pelaksana, melaksanakan rencana manajemen tingkat atas dan mengarahkan manajer lini pertama dan karyawan lainnya. Jadi kalau tadi manajer tingkat atas dia punya proyek besar gitu ya, kemudian dia akan mendelegasikan dan mengkomunikasikan kepada manajer-manajer yang mungkin ada di mid level. Nanti mid level akan menyampaikan lagi kepada manajer yang ada di first line. Dan di sini mid level merupakan penghubung antara tingkat administratif atau orang-orang yang ada di top level managers dan orang lain, serta manajer ini sering mengambil informasi dari manajer tingkat atas untuk didiskusikan atau diajarkan kepada karyawan. Tujuan manajer tingkat menengah adalah mengoperasikan cabang perusahaan untuk memastikan karyawan tetap setiap cabang memahami tujuan keseluruhan yang ingin mereka capai. Termasuk melaksanakan rencana tingkat atas, membimbing manajer lini pertama dengan saran dan menyelesaikan evaluasi kinerja kelompok. Jadi dia tangan kanan ya, dia adalah penghubung ya, yang mid level ini dia penghubung antara yang top level managers dengan first line managers. Oke, di sini kita akan lihat roles-nya apa saja atau job available. For mid-level managers ada GM, General Manager, mungkin sering kita dengar ya, Branch Manager, Department Manager, Regional Manager, Plant Manager, Division Manager. Nah, ini adalah contoh-contoh roles ataupun peran-peran yang bisa diambil oleh seorang mid-level manager. Jadi kalau ketemu orang dia pangkatnya apa nih, GM, oh berarti dia semacam ketua kepala regional mungkin ya, kepala manajer untuk bagian umum. Jadi dia masih ada di bawahnya dan masih ada di atasnya gitu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa posisi-posisi orang yang ada di bagian sini berarti dia ada di mid level managers. Well, yang terakhir adalah first line managers. Managers lini pertama atau penyelia melapor kepada manajer tingkat menengah dan mendukung divisi terkecil perusahaan seperti bagian dalam cabang atau kelompok karyawan tertentu. Manajer ini menafsirkan instruksi dari manajer tingkat menengah untuk membantu mereka mengarahkan tim mereka dengan sukses dan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Juga mendengarkan kekhawatiran karyawan dan mendiskusikannya dengan manajer tingkat menengah. Banyak manajer lini pertama melakukan tugas mereka seperti memberikan tugas kepada karyawan, menjaga kualitas produksi, dan mengawasi kegiatan sehari-hari. Jadi di first line manager sini paling bawah ya levelnya, dan dia bersinggungan langsung dengan karyawan yang melakukan hal-hal yang bersifat teknis ya, misalnya seperti produksi gitu kan. Kalau dia di finance ya berarti dia langsung bersinggungan mungkin dengan bukan hanya dengan karyawan tapi juga mungkin dengan nasabah gitu ya. Nah itu tugasnya adalah first line managers, dan mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan atau dikomunikasikan oleh mid level managers. Dan tentunya mid level managers itu juga bertanggung jawab kepada top level managers. Oke, beberapa pekerjaan yang ada
yaitu supervisor, mungkin kita sering dengar, section lead, kemudian team lead, team leader, foreperson, floor manager, area koordinator, punya istilah-istilah yang sering digunakan untuk first line managers. Oke, kita ngelihat selanjutnya adalah di skill yang dibutuhkan ya, skill yang dibutuhkan oleh masing-masing level manajemen. Kalau first line management di sini ada 3 sih yang penting, ada 3 yang utama ya. Tadi kita bahas konseptual, berarti gabungannya dengan analytical, kemudian human itu berarti bersamaan dengan communication skill, kemudian ada technical skill. Nah, konseptual dan juga decision making termasuk ya, konseptual, technical skill, dan decision making skill. Nah itu kalau misalnya di first line management dia nggak terlalu butuh skill untuk bisa mengkonsep gitu ya, karena tadi ya dia skupnya atau lingkupnya itu cuman yang di bagian bawah yang dia langsung bersinggungan dengan konsumen, dengan karyawan gitu ya, dan itu tidak terlalu dibutuhkan yang untuk decision making, karena dia kalau ada masalah dia bisa langsung bilang ke middle management ya, atau mid level management tadi gitu. Nah, kemudian dia juga butuh human skills, tapi tidak terlalu banyak karena di sini dia bersinggungannya dengan karyawan langsung. Mungkin ada permasalahan di antara manajemen yang ada di karyawan ya, dia bisa selesaikan sendiri atau dia bisa lagi lempar ke mid level management. Kemudian technical skill di sini dia sangat butuh karena dia tadi bersinggungan dengan karyawan, ada permasalahan-permasalahan dan dia berkaitan dengan hal-hal teknis yang terjadi sehari-hari gitu, sehingga dia butuh banget technical skill. Berbeda dengan mid level management, yang paling dibutuhkan adalah human skills, yang mencakup di situ juga communication skills ya, dimana dia harus, karena dia ada di tengah ya, dia harus bisa mengkomunikasikan ke atas, bisa juga komunikasi ke bawah gitu. Jadi di sini seorang mid level manager dia sangat butuh kemampuan untuk human skills and communication skills. Nah, sementara itu di top level management itu yang paling dibutuhkan adalah yang konseptual. Di dalamnya ada termasuk tadi analytical skill, conceptual skills, dan decision making skills. Jadi dia harus bisa menganalisis permasalahan, mengurainya, kemudian dia juga harus bisa melihat gambaran besar permasalahan tersebut, dan dia akan membuat keputusan-keputusan terkait dengan data dan informasi yang telah diperoleh. Jadi dia butuh conceptual skills lebih banyak daripada human dan technical skills. Oke. Selanjutnya ya, ini adalah akhir dari sesi kita dan mungkin kita akan sambung dengan sesi-sesi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.